2 Korintus 1 ayat 9 dan ayat 10. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Bahkan kami sendiri menetapkan di dalam diri kami itulah hukum mati, supaya jangan kami harap akan diri kami sendiri, melainkan akan Allah yang membangkitkan orang mati, yang telah melepaskan kami dari kematian yang sebegitu besar itu, dan yang akan melepaskan kami kelak, maka kepadanyalah kami menaruh harap bahwa Ia akan melepaskan kami lagi. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada pagi hari ini adalah suratan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kehidupan Paulus di dalam mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya, terutama jawatan yang Tuhan percayakan kepadanya, sebagaimana yang dia perkenalkan kepada anak didiknya Timotius. Sampai 2 kali Paulus mengungkapkan bahwa dirinya adalah rasul, adalah penginjil, dan sebagai guru. Di dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-7. 1 Timotius 2 ayat 7. Maka bagi hal itulah aku ini ditetapkan menjadi pemberita atau penginjil dan rasul. Aku mengatakan yang sungguh aku tiada berdusta, dan menjadi guru bagi orang kafir dari hal iman dan yang benar itu. Puji Tuhan. Demikian juga dengan suratannya yang kedua. Dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-11. Kembali dia mengungkapkan tentang jawatan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Dari 5 jawatan yang dia suratkan kepada jemaat yang ada di Efesus, dalam Efesus 4 ayat 11-12. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru agama. Ternyata 3 jawatan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanannya, berbagai tantangan, rintangan, bahkan penderitaan yang dia alami. Kalau kepada sidang jemaat, apa yang dia suratkan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan yang dialami oleh sidang jemaat Korintus adalah pencobaan yang biasa, di mana Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan mereka untuk cakap, untuk mahir menahan akan pencobaan itu. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Karena hanya pencobaan yang lazim kepada pencobaan yang kepada kamu sudah berlaku atas kamu. Tetapi Allah itu setiawan, yang tiada membiarkan kamu dicobai lebih daripada kekuatanmu. Yang tiada mencobai kamu lebih daripada kekuatan kamu. Jadi Paulus katakan kepada jemaat Korintus, pencobaan yang biasa, pencobaan yang tidak melampaui kekuatan, dan lebih dari itu Tuhan memberikan jalan kelepasan, Tuhan memberikan jalan keluar. Bagaimana cara untuk menghadapi atau menyelesaikan pencobaan yang diperhadapkan kepada sidang jemaat. Berlainan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan yang bergelar rasul, penginjil, dan sebagai guru. Dia ungkapkan dalam ayat sebelum pembacaan kita, bagaimana luar biasa kesukaran yang menimpa di dalam kehidupannya, ditanggungkan atasnya teramat sangat berat, jauh lebih daripada kekuatan kami. Kalau kepada jemaat sekali lagi, pencobaan yang biasa, bagi pencobaan yang dialami dan dirasakan oleh Paulus,
Kita baca dulu 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. Karena tiada kami kehendaki, hai saudara-saudaraku, bahwa kamu tiada mengetahui hal kesukaran yang sudah menimpa kami di tanah Asia. Hal kesukaran yang sudah menimpa kami di tanah Asia. Bahwa sudah ditanggungkan atas kami teramat sangat berat. Sudah ditanggungkan atas kami teramat sangat berat. Jauh lebih daripada kekuatan kami. Jauh lebih daripada kekuatan kami. Sehingga nyaris putus harap kami akan hidup lagi. Nyaris putus harap kami akan hidup lagi. Dan sebagaimana yang dia suratkan kepada jemaat Korintus, dia daftarkan bagaimana penderitaan-penderitaan yang dia alami di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-28. Begitu banyak ujian, begitu banyak pencobaan, bahkan penderitaan yang dialami oleh Paulus di dalam melayani Tuhan, di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sehingga dia berkata, ada duri yang ada di dalam tubuhnya berpadan dengan apa yang dia telah terima daripada Tuhan, dengan tujuan supaya jangan dia memegahkan diri. Dan ini sekali lagi diakui oleh Paulus. Apa yang dia telah terima, wahyu yang dia terima dari Tuhan. Dan untuk mengimbangi itu, tidak mengapa kita baca 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan oleh sebab menilik segala kelebihan wahyu yang ada padanya. Sebab itu supaya jangan aku membesarkan diriku. Sebab itu supaya dia tidak membesarkan diri, supaya dia tidak sombong. Maka aku telah diberi suatu duri menikam ke dalam tubuhku. Dia sudah diberi satu duri yang menikam tubuhnya. Yaitu suatu pesuruh iblis yang menggocok aku, supaya jangan aku membesarkan diri. Yang menggocok. Saya baca dalam kamus besar bahasa Indonesia, menggocok itu sama dengan meninju dengan kuat. Jadi ada perasaan sakit yang dia terima untuk mengimbangi sekali lagi kelebihan wahyu yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, penderitaan-penderitaan yang dia alami, sekali lagi dia daftarkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Bagaimana dia disesah. Tiap-tiap kali 40 kurang 1. Bukan dia hitung 39. Angka 40 adalah angka penghabisan daging. Coba kita baca dalam 2 Korintus 11. Yang menceritakan bagaimana dia disesah. Tiap-tiap kali 40 kurang 1 maksud saya. 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 mulai. Ya. Pesuruh Kristuskah mereka itu? Aku berkata seperti orang yang sudah hilang akal. Aku ini lebih lagi, di dalam kelelahan terlebih banyak, di dalam penjara berlebih-lebih, disesat terlampau sangat, kerap kali di dalam bahaya maut. Daripada orang Yahudi 5 kali aku menerima sesah. Daripada orang Yahudi 5 kali aku menerima sesah. Tiap-tiap kali 40 kurang 1. Sampai di situ saja. Tiap-tiap kali 40 kurang 1. Sekali lagi waktu dia disesah bukan dia hitung 39. Tetapi 40 sekali lagi adalah penghabisan daging. Dan itu terbukti Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kisah pasal yang ke-14 ayat 19. Bagaimana dia dirajam. Dan dia dianggap sudah mati. Sehingga dia diseret keluar kota, keluar negeri. Karena mereka menganggap bahwa dia sudah mati. Kisah 14 ayatnya yang ke-19. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-19. Tetapi tibalah di situ beberapa orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium menghasut orang banyak, lalu merajam Paulus sambil menghela dia keluar negeri. Sambil menghela dia keluar kota, keluar negeri. Dengan menyangkakan ia sudah mati. Menyangkakan dia sudah mati. Datang murid-muridnya, ternyata dia belum mati.
Itulah hal-hal yang dia terima di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, bahkan kami sendiri menetapkan di dalam diri kami itulah hukum mati, supaya jangan kami harap akan diri kami sendiri, melainkan akan Allah yang membangkitkan orang mati. Lalu ayat 10, yang melepaskan kami dari kematian yang sebegitu besar itu, dan yang akan melepaskan kami kelak, maka kepadanya lah kami menaruh harap bahwa Ia akan melepaskan kami. Ada 3 kali Paulus katakan dalam ayat yang ke-10, melepaskan kami. Dan ini berbicara tentang rahasia 3 macam kelepasan, yaitu kelepasan tubuh yang pertama, kedua kelepasan jiwa, dan yang ketiga adalah kelepasan roh. Karena kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, yang diciptakan oleh Tuhan di atas permukaan bumi, yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Meskipun kita perhatikan keberadaan kita dibandingkan dengan malaikat dalam Mazmur 86 ayat 8 ayat yang ke-6, maksud saya Mazmur 8 ayat 6, maka engkau telah menjadikan dia kurang sedikit daripada segala malaikat, dan engkau memahkotai dia dengan kemuliaan dan dengan hormat. Maka engkau telah menjadikan dia kurang sedikit dari segala malaikat. Jadi kita perhatikan, itu dikatakan oleh pemazmur, dan juga dikatakan oleh Paulus dalam Ibrani 2 ayat yang ke-7, seketika lamanya engkau menjadikan dia sedikit rendah daripada malaikat. Engkau mengenakan dia mahkota kepadanya dengan kemuliaan dan kehormatan, dan engkau menetapkan dia menjadi kepala atas segala perbuatan tanganmu. Sekali lagi, manusia itu diciptakan dari 3 unsur, maksud saya ada 3 unsur yang ada di dalam kehidupan manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, tubuh adalah berbicara tentang Allah Bapa, jiwa adalah berbicara tentang Allah Anak, dan Roh Kudus, roh adalah berbicara tentang Allah Roh Kudus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu Allah menciptakan manusia, Dia letakkan di Taman Eden. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, karena Tuhan menciptakan manusia dan diletakkan di Taman Eden, artinya kesenangan, di mana di Taman Eden itu ada buah-buah yang permai, ada buah hayat atau kehidupan, ada buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Maka dirupakan Tuhan Allah akan manusia itu daripada lebu tanah, dihembuskannya nafas hidup ke lubang hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi suatu nyawa yang hidup adanya. Maka diperbuat Tuhan Allah pula suatu taman dalam Eden di sebelah timur. Maka di sanalah ditaruhnya akan manusia yang telah dirupakannya itu. Maka di sana ditumbuhkan Tuhan Allah daripada tanah berbagai-bagai pohon yang permai kepada pemandangan mata dan baik akan dimakan. Dan lagi adalah pohon al-hayat di tengah-tengah taman itu, dan pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat. Jadi ada 3 macam buah yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu buah-buah permai, kedua buah pengetahuan baik dan jahat, dan ketiga adalah pohon al-hayat. Dan di dalam ayat 16, ayat 17, di mana Tuhan perintahkan semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah yang ada di tengah, yaitu pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Karena pada waktu kamu makan,
maka kamu akan mati. Tetapi kita perhatikan bagaimana Lucifer yang mempergunakan binatang yang paling cerdik yang diciptakan oleh Allah. Ternyata ular adalah binatang yang paling cerdik yang diciptakan Allah, sehingga itulah yang dipergunakan oleh kuasa kegelapan untuk mencobai akan manusia sehingga jatuh ke dalam dosa dengan memutarbalikkan firman. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama, sebermula maka ular itu terlebih cerdik daripada segala binatang di atas bumi yang telah dijadikan Tuhan Allah. Maka kata ular kepada perempuan itu, barangkali firman Allah begini, jangan kamu makan buah-buah segala pohon yang dalam taman ini. Jadi kita perhatikan bagaimana iblis memutarbalikan. Tadi dikatakan bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik yang telah diciptakan oleh Tuhan. Dan itulah yang dipergunakan oleh kuasa kegelapan untuk menjatuhkan manusia pertama. Akhirnya manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan manusia untuk kekal di dalam dosa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari taman kesenangan itu dan mengutus malaikat supaya jangan mereka kembali. Karena apabila mereka makan buah al-hayat atau buah kehidupan, berarti mereka akan kekal di dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan menyuruh mereka untuk pergi ke sebelah timur, artinya tempat terbitnya matahari. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengembalikan manusia untuk mencari kebenaran, yaitu kebenaran Allah. Karena Mazmur 84 ayatnya yang ke-12. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Karena Tuhan Allah bagaikan matahari dan perisai, Tuhan pun akan mengaruniakan anugerah dan kemuliaan. Tiada ia akan menahankan kebajikan daripada orang yang berjalan dengan tulus hatinya. Jadi kita perhatikan Tuhan Allah bagaikan matahari kehidupan. Matahari berbicara tentang Allah Bapa. Matahari atau Allah Bapa itu berbicara tentang firman Tuhan. Dalam arti kata Tuhan ingin mengembalikan manusia supaya kembali kepada kebenaran. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan mengungkapkan rahasia ini, masalah kelepasan tubuh, kelepasan jiwa, dan kelepasan roh. Sebagaimana gambar yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Ada saman Bapa, saman Anak, dan saman Roh Kudus. Saman Bapa berbicara tentang atau menunjukkan kelepasan tubuh. Saman Anak membicarakan tentang kelepasan jiwa. Demikian juga saman Roh Kudus, kelepasan roh. Tetapi bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara, dipersempit yaitu kelepasan secara pribadi di dalam kehidupan kita, yang di dalamnya ada 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang diungkapkan oleh Tuhan, pertama adalah kelepasan tubuh. Terlepas dari segala sakit penyakit. Tuhan membebaskan. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, manusia itu diperhadapkan dengan penyakit. Dan penyakit itu yang menyebabkan tidak ada kebebasan untuk beraktivitas. Terutama untuk berbakti, memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Sebab itu Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan. Pada waktu umat Israel keluar dari negeri Mesir, salah satu maksud, tujuan Tuhan supaya umat Israel yang mulai diperhamba di negeri Mesir, Bapak Ibu Saudara, bahwa supaya mereka lepas dari negeri Mesir, tujuannya supaya mereka ada kebebasan untuk berbakti kepada Allah.
Karena berbakti kepada Tuhan, janji Tuhan. Dalam Keluaran 23 ayatnya yang ke-25. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Maka hendaklah kamu berbuat bakti kepada Tuhan. Hendaklah kamu berbuat bakti kepada Tuhan Allahmu. Maka ia pun akan memberkati rotimu. Ia akan memberkati rotimu. Dan airmu. Dan airmu. Dan segala penyakit akan kulalukan kelak dari antara Segala penyakit kulalukan. Jadi kita lihat Tuhan melepaskan dari segala penyakit karena Tuhan inginkan supaya mereka bebas untuk berbakti, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sehingga perjalanan umat Israel pada waktu itu digelar sebagai pengantin Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang kedua ayatnya yang kedua. Yeremia 2 ayat yang kedua. Pergilah engkau, berserulah sampai kedengaran kepada segala orang isi Yerusalem. Bunyinya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku lagi ingat akan rindumu. Bahwa aku lagi ingat akan rindumu. Tatkala engkau muda. Tatkala engkau muda. Akan kasihmu tatkala engkau pengantin. Tatkala engkau mengikut aku di padang tiang, yaitu di padang ketujuh. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan menggambarkan dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di sini disebut bahwa aku lagi ingat akan rindumu tatkala engkau muda dan akan kasihmu tatkala engkau pengantin, tatkala engkau mengikut aku di padang tia dan padang tekukur. Perjalanan umat Israel sebenarnya hanya ditempuh dalam waktu 40 hari lamanya. Tetapi karena kesalahan umat Israel, sebagaimana yang diceritakan kembali oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10, ada 4 perkara yang telah dilakukan oleh umat Israel yang merupakan kebencian Tuhan. Yang pertama, kita perhatikan ayat 7 saja mulai. 1 Korintus 10. Ayat yang ke-7. Janganlah pula kamu menjadi penyembah berhala. Jangan kamu menjadi penyembah berhala. Sebagaimana beberapa mereka itu. Sebagaimana beberapa mereka itu. Karena telah tersurat bahwa kaum itu sudah duduk makan dan minum, lalu bangkit bermain. Janganlah kita juga mengerjakan zina. Jangan mengerjakan zina. Seperti yang dikerjakan oleh beberapa mereka itu. Dan di dalam satu hari sudah rebah mati 23.000 orang. Dan jangan kita pula mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Sebagaimana beberapa mereka itu sudah mencobai, lalu dibinasakan oleh ular. Jadi kita perhatikan. Terakhir bersungut-sungut. Belum ya? Belum baca. Jadi ada 4 perkara yang dilakukan oleh umat Israel yang menjadi contoh dan teladan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kebencian Tuhan itu bukan hanya 4 perkara yang dilakukan oleh umat Israel, tetapi Raja Soleman, raja yang penuh dengan hikmat, mengungkapkan tentang 7 perkara yang menjadi kebencian Tuhan dan menjadi peringatan di dalam kehidupan kita untuk kita tidak melakukan akan hal itu. Karena itu akan membawa kepada kesakitan dan akhirnya kita perhatikan kita tidak ada kebebasan untuk beribadah, memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kita perhatikan dalam Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. 19 coba. Amsal 6 ayat yang ke-16 mulai. Maka 6 perkara inilah yang dibenci Tuhan. Maka 6 perkara inilah yang dibenci Tuhan. Bahkan ada 7 yang kebencian kepadanya. Bahkan ada 7 yang menjadi kebencian kepadanya. Mata yang angkuh. Pertama, mata yang angkuh. Dan lidah yang bercabang. Lidah yang bercabang. Dan tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan hati yang mengadakan tipu daya. Hati yang mengadakan tipu daya. Dan kaki yang pantas berjalan kepada kejahatan. Kaki yang pantas berjalan pada kejahatan.
dan saksi dusta yang bertutur bohong, saksi dusta yang bertutur bohong, dan orang yang menanamkan percideraan di antara saudara bersaudara. orang yang menanamkan percederaan. Kalau terjemahan baru coba bandingkan ayat yang ke-19, artinya perkataan orang yang membuat seorang dengan seorang tidak ada hubungan sejahtera. Coba bandingkan. Ayat 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Menimbulkan pertengkaran saudara. Itu menjadi kebencian Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi selain 4 perkara yang diungkapkan oleh Paulus sebagai kebencian Tuhan, ternyata juga apa yang diungkapkan oleh Raja Soleman sebagai raja yang penuh dengan hikmat. Karena kita perhatikan di dalam pelajaran Sirulasar Soleman, karena kitab Sirulasar Soleman atau kitab Kidung Agung itu berbicara bagaimana pertunangan antara Soleman dan Sulamit, menggambarkan bagaimana pertunangan antara Soleman yang agung yaitu Tuhan Yesus Kristus dengan Sulamit akhir zaman yaitu bapak ibu saya dan saudara. Kalau Soleman berbicara tentang Tuhan Yesus, berarti apa yang dia ungkapkan itu adalah kebenaran firman Tuhan yang perlu kita simak di akhir zaman ini. Paulus katakan itu menjadi teladan dan merupakan contoh bagi kita yang hidup di akhir zaman ini supaya kita tidak melakukan itu. Coba ayat yang ke-11 dalam 1 Korintus 10 tadi. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Segala perkara itu sudah berlaku atas mereka itu menjadi teladan dan yang telah tersurat seperti nasihat bagi kita orang akhir zaman. Tersurat sebagai nasihat bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita ini kita perlu perhatikan. Sehingga tadi pertama adalah berbicara tentang kelepasan tubuh, di mana Tuhan lepaskan kita daripada segala sakit penyakit yang menerpa kehidupan kita, supaya sekali lagi kita ada kebebasan untuk melakukan aktivitas, terutama untuk kita berbakti kepada Tuhan. Karena sekali lagi sebagaimana umat Israel, tujuan Tuhan melepaskan mereka keluar dari negeri Mesir sebagai negeri perhambaan untuk menuju ke Kanaan, supaya mereka ada kebebasan. Sehingga dalam mereka berbakti kepada Tuhan, roti dan air diberkati dan segala penyakit dilalukan dari antara mereka. Biarlah ini juga menjadi milik dan bagian Bapak Ibu saya dan saudara. Bagian yang kedua adalah kelepasan jiwa. Berbicara tentang kelepasan dari segala pengajaran yang salah. Yang pertama dipelopori oleh Yohanes Pembaptis. Kita perhatikan di dalam khotbahnya. Kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ketiga ayatnya yang kedua kalau tidak salah. Bertobatlah kamu. Matius 3 ayat yang kedua. Katanya, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Jadi kita perhatikan dan dilanjutkan oleh Tuhan Yesus dalam pasal yang keempat ayat yang ke-17. Matius 4 ayat yang ke-17. Semenjak itu mulailah Yesus mengajar serta berkata, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Dan kita perhatikan bahwa kehidupan gereja pertama beralih dari zaman anak menuju ke zaman Roh Kudus, di mana dikatakan dalam Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-16, adapun hukum Taurat dan surat segala nabi tetap sehingga sampai pada zaman Yahya. Kemudian daripada itu dimasyurkan kerajaan Allah dan tiap-tiap orang berebut untuk masuk ke dalamnya. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana apa yang diajarkan oleh Tuhan supaya kita berdiri pada kebenaran firman Tuhan, tidak seperti orang Farisi Saduki, ahli Taurat, di mana Tuhan menegur mereka
Dalam Matius pasal 15 ayat 8-19, sia-sia kamu menyembah aku karena kamu mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Matius 15 ayat 8. Bahwa kaum ini menghormati aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Sia-sialah mereka itu menyembah aku, karena mereka itu mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Jadi kita perhatikan bagaimana Tuhan menegur, menemplak ahli Taurat orang Farisi yang mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Tadinya juga Bapak Ibu Saudara, kita terikat dengan hukum-hukum akal manusia. Tetapi Tuhan lepaskan kita, sehingga Dia bawa kita kepada pengenalan akan hal yang benar. Karena itulah kerinduan Tuhan. Paulus menyuratkan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-7, banyak orang yang belajar, tapi tidak pernah sampai pada pengenalan akan hal yang benar. 2 Timotius 3 ayat yang ke-7, yang senantiasa belajar, tapi tidak pernah sampai kepada pengenalan akan yang benar. Tapi tidak pernah sampai pada pengenalan akan hal yang benar. Sedangkan Tuhan inginkan dan merupakan kerinduan Tuhan. Dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-4, supaya semua, termasuk Bapak, Ibu, saya dan saudara, sampai pada pengenalan akan hal yang benar. 1 Timotius 2 ayat yang ke-4, yang berkehendakan sekalian manusia beroleh selamat, yang menghendaki supaya semua manusia beroleh selamat dan sampai kepada pengenalan dari hal yang benar. Sampai kepada pengenalan dari hal yang benar. Kenapa ada yang belajar tapi tidak sampai pada pengenalan akan hal yang benar? Karena tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah. Seperti yang disaksikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma tentang umat Israel. Mereka ada usaha kepada Allah. Mereka ada giat kepada Allah. Tapi sayangnya mereka hanya mau tunduk kepada kebenarannya. Yaitu kebenaran manusia. Bukan kepada kebenaran Allah. Dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, kita baca ayat itu. Roma 10 ayat yang pertama mulai. Hai saudara-saudaraku, kehendak hatiku dan doaku, yaitu karena orang Israel, supaya mereka itu beroleh selamat. Karena aku menyaksikan bagi mereka itu bahwa mereka itu ada suatu usaha kepada Allah. Mereka ada usaha kepada Allah, tetapi tiada dengan berpengetahuan. tapi tidak punya pengetahuan firman. Karena sebab tiada mengenal kebenaran Tidak Allah, mengenal kebenaran Allah, dan sebab hendak mendirikan kebenarannya sendiri. mendirikan kebenarannya, dalam arti kata mau mendirikan kebenaran manusianya sendiri. Maka tiadalah mereka itu menakutkan dirinya kepada kebenaran. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi orang-orang yang tidak mau takluk kepada kebenaran Allah tetap akan terikat. Saudara, jiwanya tidak terlepas. Tetapi kita bersyukur dengan adanya berbicara tentang kelepasan jiwa ini. Kita telah dilepaskan dari pengajaran akal-akal manusia. Dan Tuhan bawa kita seperti yang Dia katakan dalam Matius 13 ayat 11. Kepada kamu dikaruniakan untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Jadi kita perhatikan, orang yang mau tunduk kepada kebenaran Allah pasti akan dibawa kepada kebenaran yang sesungguhnya. Dan itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena usaha kita, tapi itu dikaruniakan oleh Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi semua itu karena Tuhan di dalam kehidupan kita, dan tentunya karena kerinduan kita. Saya selalu ukur dengan pribadi saya. Saya ingin firman Tuhan yang murni. Dan akhirnya Tuhan bawa pada pengenalan karena kerinduan. Untuk mengenal akan kebenaran yang sesungguhnya. Dan saya tahu dan pasti itu juga berlaku kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Sehingga Tuhan bawa kita
kepada pengenalan akan hal yang benar. Sehingga jiwa kita terlepas dari ikatan pengajaran-pengajaran akal manusia. Dan dia bawa kita kepada pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam Galati 1 ayat 11-12. Aku tegaskan kepadamu hai saudara-saudara. Aku maklumkan kepadamu hai saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, bagian yang ketiga adalah kelepasan roh. Kelepasan roh ini adalah harus lahir baru dari air dan roh dalam arti kata Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita harus menggenapi sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga, bagaimana Tuhan mengungkapkan kepada Nikodemus yang datang padanya pada waktu malam, karena dia seorang guru yang dihormati oleh orang Yahudi. Dia datang pada waktu malam dan Tuhan mengungkapkan kepadanya bahwa harus lahir baru. Tapi dia berpikir, bagaimana saya yang sudah tua ini harus kembali ke rahim ibuku dan dilahirkan kembali. Tuhan tegaskan lagi dalam ayat yang kelima, yang dimaksud dengan kelahiran adalah kelahiran dari air, yaitu baptisan air. Dan kelahiran dari roh, itulah baptisan roh. Dan akhirnya Tuhan kunci dalam ayatnya yang ketujuh. Jangan engkau heran bahwa wajib kamu diperanakkan. Jadi kita lihat untuk menuju pada kelepasan roh, kita baca Yohanes 3 ayat 3, ayat 5 dan ayatnya yang ketujuh. Ayat yang ketiga, maka Yesus pun menjawab serta berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seorang tiada berperanakan pula, tiada dapat ia melihat kerajaan Allah. Jadi kita lihat, kalau tidak diperanakan, jangankan masuk, melihat kerajaan Allah pun tidak diperkenankan. Ayat 5. Maka jawab Yesus, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau barang seorang tiada berperanakan daripada air dan roh, jikalau seorang tidak diperanakan daripada air dan roh, tiada boleh ia masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak boleh ia masuk ke dalam kerajaan sorga. Terus ayat 7. Ayat yang ketujuh, jangan engkau heran, sebab sudah aku katakan kepadamu, bahwa wajib kamu diperanakkan. Wajib kamu diperanakkan. Apalagi kita yang hidup di zaman Roh Kudus, memang hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus dalam Kisah 2 ayat 37-38. Bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu beroleh anugerah Roh Kudus. Jadi bagaimana peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Karena dengan adanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita dibawa kepada segala kebenaran. Kita perhatikan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, apabila ia sudah datang, yaitu Roh kebenaran, maka ia akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Jadi kita lihat firman dan roh ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena dia akan membawa kita kepada segala kebenaran. Dan akan membawa kita juga menuju kepada kesempurnaan. Seperti yang dimaksud dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-23 dan ayat yang ke-24. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu meluruskan kiranya kamu dengan sempurnanya, dan segenap roh dan nyawa dan tubuh kamu terpelihara dengan tiada bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Allah yang memanggil kamu itu setia. Allah yang memanggil kamu itu setia. Dan ialah juga akan menyempurnakan. Ia yang akan menyempurnakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Tuhan dalam pengajaran ini, ternyata kelepasan roh itu mencakup 3 kelepasan, yaitu kelepasan tubuh, kelepasan jiwa, dan kelepasan roh. Berbicara tentang terlepas dari segala pengaruh-pengaruh jahat dan juga emosi. Sebab itu kita lihat dalam Galati 5 ayat 16 dikatakan, tetapi demikian ini kataku, berjalanlah kamu dengan roh, niscaya kehendak tabiat duniawi tidak kamu genapkan. Berjalan di dalam roh.
yaitu berjalan menurut anugerah Roh Kudus, karunia-karunia roh. Saudara, berjalan di dalam roh berarti berjalan menurut petunjuk-petunjuk Tuhan lewat karunia-karunia Roh Kudus. Karena karunia-karunia Roh Kudus ini juga merupakan pakaian kita sebagaimana khotbah minggu lalu. Itulah yang dipersiapkan ketika kawin anak domba sudah tiba. Pengantennya, istrinya yang tidak lain berbicara tentang Bapak, Ibu, saya dan saudara sudah mempersiapkan diri. Sebab itu sekarang kita seperti jemaat Korintus dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Apa yang dikatakan oleh Paulus, karena aku cemburu kepadamu dengan suatu cemburuan ilahi. Sebab aku sudah tunangkan kamu dengan seorang laki-laki, hendak menghadapkan kami seperti seorang perawan yang suci kepada Kristus. Sekarang kita sementara ditunangkan. Dan untuk mencapai iman yang Tuhan inginkan adalah kesempurnaan itu melalui karunia-karunia roh yang kita miliki. Kalau Tuhan izinkan kita masuk pada kegerakan besar, karunia-karunia itu yang akan menentukan. Berarti kita sementara dikader, Bapak Ibu Saudara, untuk menerima 5 jawatan yang akan berfungsi dalam kegerakan rohani yang besar. Kita sudah ada di meterai keempat, di ujung meterai keempat akan terjadi kegerakan rohani yang besar. Dan untuk membangun tubuh Kristus membutuhkan 5 jawatan Tuhan: rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru agama. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita dibawa kepada rahasia Wahyu pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bagaimana Tuhan menunjukkan kepada Rasul Yahya tentang perempuan yang bersalut dengan matahari. Bulan ada di bawah kakinya dan bermahkotakan 12 bintang, yang tidak lain berbicara tentang kehidupan pengantin Kristus yang sudah disempurnakan tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga layak untuk menjadi atau menjadi satu dengan Bapa dan satu dengan Anak, menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam doanya. Dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-21. Yohanes 17 ayat yang ke-21. Supaya semuanya jadi satu juga, sama seperti Engkau di dalam Aku, ya Bapa, dan Aku pun di dalam Engkau, supaya mereka itu pun menjadi satu di dalam kita, sehingga isi dunia ini percaya bahwa Engkaulah yang menyuruh aku. Jadi itu syarat untuk menjadi satu dengan Bapa di surga sempurna. Matius 5 ayat 48. Tuhan Yesus sempurna, Efesus 4 ayat yang ke-13. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu akan terjadi dan itulah yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana iman kita lewat 7 tingkat iman mencapai kesempurnaan itu. Untuk mencapai kelepasan tubuh, jiwa, dan roh, kita perhatikan merupakan rahasia juga dari Tritunggal, yaitu turut dan Allah Tritunggal maksud saya, yang turut bekerja di dalam kehidupan kita. Karena Paulus katakan kami ini adalah kawan kerja Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan 1 Korintus 3 ayat yang ke-9, karena kami orang bekerja bersama-sama dengan Allah, maka kamu rumah Allah dan bangunan Allah. Kamu adalah rumah Allah dan bangunan Allah. Kembali diungkapkan dalam rahasia kelepasan roh ini, bagaimana umat Israel dikeluarkan dari Mesir. Sebelum umat Israel keluar dari Mesir, kita lihat mereka mulai diperbudak. Jadi yang sudah tidak kenal Yusuf, yang turut membangun perekonomian Mesir pada waktu itu, saudara, mulai menindas keadaan umat Israel yang sudah mulai berkembang begitu pesat. Sehingga mereka dipaksa untuk bekerja mendirikan Pitom dan Ramses. Kita perhatikan di dalam Keluaran pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 13. Pitom artinya dipagari atau disengsarakan. Dan Ramses yaitu
berbicara tentang ilah matahari atau kematian rohani. Jadi kita lihat, kalau kita berada di Mesir, kita akan dipenjarakan oleh kemanisan-kemanisan dunia. Sebab itu perlu dilepaskan. Demikian juga Ramses, ilah matahari, kematian rohani. Itulah yang terjadi kepada umat Israel. Kalau mereka tetap di Mesir, mereka akan mengalami kematian rohani. Demikian juga kalau kita tetap di Mesir dunia ini, kita akan terikat, kita akan dipagari, kita akan dipenjarakan oleh kemanisan-kemanisan dunia ini. Sebab itu kita perhatikan bagaimana umat Israel keluar dari negeri Mesir. Mesir berbicara tentang dunia, Firaun berbicara tentang iblis. Supaya kita perhatikan, kita dari negeri Mesir ini sampai ke Kanaan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, untuk menuju ke Kanaan, kita akan diperhadapkan dengan Moab yang berbicara tentang keinginan daging. Dan juga Yeriko menunjuk pada kemanisan dunia, dan Yarden menuju kepada kematian rohani. Jadi kita perhatikan, memasuki Kanaan semawi, sebagaimana umat Israel diperhadapkan dengan keinginan daging, keinginan dunia, dan kematian rohani. Kita perlu lewati semua itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan untuk merobohkan Yeriko tadi, yang berbicara tentang kemanisan dunia, kita perhatikan umat Israel disuruh keliling Yeriko. Dan pada hari yang terakhir 7 kali sempurna mereka memuji Tuhan. Artinya, akhirnya Bapak Ibu Saudara, Yeriko boleh runtuh. Demikian dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ketiga hal ini yang akan menghambat kita. Kita harus lewati itu. Moab, Yeriko, dan Yarden. Kita harus lewati keinginan daging, kemanisan dunia, dan kematian rohani. Dan bukan oleh kuat, dan bukan oleh gagahnya kita. Sakarya 4 ayat 6. Itu berbicara tentang pembangunan Ka'bah Zerubabel, pembangunan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Bukan dengan kekuatan kemampuan kita Bapak Ibu Saudara, tetapi lewat pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Itulah yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Sebab itu perlu ada kelepasan tubuh, kelepasan jiwa, dan kelepasan roh. Sehingga benar-benar kita merdeka, kita bebas dari ketiga hal itu. Dan kita dapat mengikut Tuhan, sehingga kita sampai kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Yahya 2 ayat 16-17. Kita diperhadapkan dengan 3 keinginan tubuh. Saudara, keinginan mata, hidup dengan jemawa atau kesombongan, karena itu bukan berasal daripada Bapa. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Kalau kita menurut kehendak Allah Bapak Ibu Saudara, tidak mengikuti keinginan daging kita, justru kedagingan kita dimatikan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Saudara, di mana ada kematian daging, di situ kuasa Roh Kudus akan bekerja dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Dan itu akan terjadi pada kegerakan rohani yang besar. Karena untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan, yaitu kesempurnaan tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita. Kita nyanyikan satu pujian.